Salam dan bahagia. Saya Lidiasih Widianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 6 Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi. Yang berikut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan dalam masyarakat kebangsaan. Untuk mencapai peradaban yang dicita-citakan, pendidikan adalah landasan atau pondasi pembentukan peradaban suatu bangsa. Pendidikan dan kebudayaan harus dinamis, terbuka dalam setiap perubahan dan menjawab tuntutan zaman. Yang berikut kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, memakai prinsip trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga, menuntut adanya perkembangan dan perubahan budi pekerti. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Murid tidak memiliki hak untuk memberi saran atas semua keputusan guru di kelas. 2. Model pembelajaran di kelas sesuai dengan yang diinginkan guru saja. 3. Nilai ketuntasan murid lebih banyak diukur dari aspek kognitif. 4. Hukuman fisik lebih ampuh untuk merubah karakter murid. 5. Murid yang diam di kelas lebih pintar daripada murid yang suka bicara. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 1. Guru bukan menjadi sumber utama dalam pembelajaran di kelas. Kedua, model pembelajaran di kelas disesuaikan dengan karakteristik murid dan materi. Yang ketiga, mengukur nilai ketuntasan belajar murid dengan melihat bakat, minat, dan kreativitas murid. Yang keempat, lebih menghargai murid sebagai seorang anak yang butuh tuntunan dengan kasih sayang, bukan hukuman fisik yang diberikan. Yang kelima, murid diberikan kebebasan yang terarah dan dituntun sesuai dengan kodrat alam yang dimilikinya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menerapkan konsep memerdekakan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. 2. Menerapkan peran menuntun dan bukan menuntut. 3. Merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat bahagia peserta didik. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berdampingan dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Demikian pemaparan tugas saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Sekian dan terima kasih.